Ini adalah dari broadcast komunitas yang ikuti dalamnya, dan ini cukup bagus untuk sendiri. Dari Ibnu Mubarak diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Musnadul Imam nomor 8250 di sini tulisan, aku tidak mengetahui perkara yang lebih buruk pada orang-orang yang melakukan sholat selain 7. Sholat kita memang berbilang, tapi bisa saja itu akan seperti debu-debu yang tidak berbilang. Maknanya kita sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, witir, dan segala macamnya, maka kita perlu terus menjaga sholat kita agar jangan sampai bernilai debu atau hilang karena merasa bahwa yang kita lakukan ini semata-mata karena kesolehan kita. Jika kita mungkin beribu-ribu istighfar dan segala macamnya, itu juga kita harus jaga. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu juga jangan sampai hati kita merasa bahwa ini dilakukan karena semata-mata bukan adanya karena Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berzikir. Sedekah kita mungkin di kelas-kelas yang tidak semua orang bisa bersedekah, tapi kita juga senantiasa menjaga bagaimana caranya agar sedekah kita terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kita jaga betul bahwa itu semuanya ada tangan-tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kita untuk menggerakkan tangan kita untuk bersedekah. Berhati-hatilah setelah kita beramal, karena setiap amal berubah menjadi bekal, tapi semua bekal menjadi sesuatu yang lengkap. Artinya dalam hal ini semua amal soleh kita pada hakikatnya adalah berbekal kita untuk yaumul akhir, akhirat, yang tentunya kita harapkan nanti itu betul-betul ada. Jangan sampai begitu dibuka maka itu sesuatu yang lupa karena adanya penyakit-penyakit yang dulu di dunia atau saat ini kita di dunia itu kita tidak menyadarinya, atau sadar tapi kita hilaf dan meroboti kualitas bahkan kuantitas dari amal kita. Menurut Ibnu Mubarak, sifat ujub adalah ketika seseorang merasa bahwa dirinya mempunyai sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu sudah merupakan sesuatu yang masuk dalam sifat ujub. Bayangkan ketika kita beramal soleh, kemudian terbesit di lintasan hati atau pikiran, kemudian kita puaskan lagi dengan perasaan bahwa saya ini karena itu, karena saya, karena ini, itu tentunya bisa kita terseret kepada ujub yang ujung-ujungnya itu akan membuat amalan-amalan kita tidak akan bisa kekal kita bawa di yaumul akhir. Maka marilah ketika ada lintasan-lintasan pikiran terkait dengan amal-amal yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, berikan taufik, hidayah dan nilai hidup melakukannya, kita kembalikan bahwa hakikatnya itu adalah semata-mata karena rahmat dan kasih Allah, dan itu kita niatkan ikhlas karena Allah, dan ya kita beramal seperti tidak mengharapkan atau tidak beranggapan atau tidak menganggap bahwa orang lain itu tidak bisa melakukannya dan itu lebih baik. Perkataan beliau sepadan dengan sabda Rasulullah SAW, 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Maka coba tiru, adakah sesuatu yang tumbuh dalam diri kita, benih-benih ujub yang akan menjadi benalu dalam hati, dan amal kita karena hakikatnya rasa hina di mana Allah lebih baik daripada rasa amanmu merasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
mari kita mulai sekarang sensitif dan kita berantas binasakan innal amal yang ada dalam lintasan pikiran hati kita. Semoga kemurnian menghantarkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menunggu amal-amal kita yang memang kita niatkan semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang berharap karena tentu kita kualitas barangkali yang mengharap harapan atau pamrih terhadap amal, dan itu boleh kita berpamrih, tapi pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mulia, yang maha agung, yang 99 nama-nama yang mulia termasuk kita mensandarkan segala harapan dengan pamrih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang sederhana ini bisa menjadi manfaat bagi pribadi dan kita semuanya, untuk kita senantiasa menjaga amal-amal kita dari hal-hal yang akan menghilangkan amal-amal itu, yang tidak akan menjadikan bekal nanti yang benar datang dari Allah.